Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas polipediales. Nah, untuk tumbuhan paku polipediales merupakan tumbuhan tingkat rendah meskipun tumbuhnya memiliki kormus dan sistem pembuluh tetapi belum menghasilkan biji. Sebagian besar anggota dari ordo ini yaitu paku sejati. Cara hidup adalah epifit. Kebanyakan dari anggota polipodiales berbentuk rimpang, menjalar atau memanjat, ukuran baik pendek atau panjang sehingga bermunculan dari berbagai titik tempat tumbuhnya. Nah, untuk karakteristik tumbuhan paku yang pertama yaitu memiliki akar, batang, dan daun, memiliki pembuluh, angkut, xilem, dan floem, memiliki ukuran beragam, memiliki bentuk tumbuhan bervariasi, daun muda berbentuk mengguling. Cara hidup tanaman paku-pakuan adalah secara epifit dan sporofit. Sebagian jenis tumbuhan paku memiliki spora jantan yang berukuran lebih kecil daripada spora betina. Tidak berbunga, berakar serabut, memiliki klorofil, tidak mempunyai biji, mengalami metagenesis dengan tahap sporofit menghasilkan spora dan gametofit menghasilkan sel kelamin. Nah, untuk yang subordo dari ordo Polypediales yang pertama yaitu Lindaceae atau disebut juga dengan pakis rinda. Tanaman ini kebanyakan di tanah atau di bebatuan. Ciri-cirinya rimpang, pendek sampai panjang, merayap, berbulu atau bersiri. Daun 1 sampai 3 kali menjemuk menyirip, biasanya gundul, marginal atau submarginal. Indusimen baik lateral dan terbuka ke arah tepi atau dilindungi oleh tepi segmen refleksi. Sporonium dengan anulus vertikal, spora kebanyakan trilete. Subordo yang kedua yaitu Saccharomycinae. Tanaman ini kebanyakan di tanah. Rimpang merambut pendek hingga tegak, kadang muncul sebagai batang pendek bersisi. Daun 1 sampai 5 kali majemuk menyirip. Kebanyakan tidak berbulu, marginal atau submarginal, seperti kantong indusium membulu ke arah tepi. Sporonium dengan anulus vertikal, spora trilete. Untuk selanjutnya yaitu subordo Densitadinae. Tanaman ini kebanyakan hidup di tanah, kadang-kadang memanjat, kebanyakan rimpang merayap sangat panjang. Daun berjumlah 2 sampai 4 kali majemuk menyirip, tidak berbulu atau berbulu. Sebagian besar marginal atau submarginal. Diskrit atau dalam garis yang kurang lebih tidak terputus berbentuk cangkir indusium atau lateral dan memanjang, kadang-kadang juga dengan tepi segmen direfleksi. Sporonium dengan anulus vertikal atau spora kebanyakan trilete. Selanjutnya subordo Pteridae. Tumbuhan ini banyak hidup di tanah, di bebatuan, epifit atau apatik, rimpang pendek sampai panjang merayap atau tegak. Biasanya bersisik seluruh daun menjadi sangat bagi, menyirip atau lebih jarang dengan telapak tangan atau bertepi. Kadang-kadang daun vegetatif dan subur dimorfik, yang subur dengan jaringan laminar yang berkurang. Gundul atau deposit berwarna. Diposisikan berbeda-beda, diskrit dalam garis atau pita, atau lebih jarang menutup permukaan bawah. Indusium biasanya tidak ada, tetapi dalam margin segmen sering direfleksi. Sporonium dengan anulus vertikal atau spora trilete. Selanjutnya subordo Aspelinae. Tumbuhan banyak hidup di tanah atau di batuan atau epifit, rimpang pendek sampai panjang, merambut atau tegak, biasanya bersisik. Sisik biasanya lateral atau sel dinding sebelah gelap dan dinding lateral bening. Daun utuh atau berlubang menjadi sangat menyirip. Jarang dibagi di kotomis, tidak berbulu atau rambut yang tidak mencolok. Jarang bersisi atau memanjang di sepanjang vena. Lonjong hingga linear, biasanya terpisah. Indusium biasanya lateral. Sporanya dengan anulus vertikal, spora monolete. Untuk reproduksi dari ordo tadi yaitu fase sporofit diploid yang menghasilkan spora haploid melalui pembelahan meiosis.
Spora tersebut tumbuh melalui bagian selnya menjadi gametofit untuk fotosintesis protolus. Gametofit tersebut menghasilkan gamet, sel beronal, dan sel telur melalui pembelahan mitosis. Selanjutnya sperma membuahi sel telur dengan cara menggabungkan diri pada protolus. Untuk pembuahan sel telur menghasilkan zigot yang diploid dan berkembang melalui pembelahan meiosis sehingga menjadi saprofit tumbuhan. Misalnya tumbuhan Epralepis sp. Untuk habitatnya yang pertama yaitu tumbuhan paku pada umumnya hidup di tanah yang berpasir dan agak lembab. Kadang hidup di sela-sela bebatuan yang telah rapuh. Seperti gambar di samping. Yang pertama yaitu Selaginium Selaginella intermedium atau paku rane halus merupakan tumbuhan herba yang tumbuh terestrial di bawah naungan tumbuhan lain seperti Gametes abini. Ya, yang kedua Selaginellum wildeniovi. Selaginellum wildeniovi atau paku rane merupakan tumbuhan herba yang ditemukan epifit pada batuan atau lembab. Selanjutnya itu Asplenium niduslin. Asplenium niduslin atau dikenal dengan paku sarang burung merupakan tumbuhan paku yang ditemukan epifit pada batang pohon. Kayak misalnya Habitus Asplenium nidus, yang kemudian Asplenium normale, subnormale atau kapel atau paku blau merupakan tumbuhan paku epifit yang ditemukan menempel pada cabang pohon maupun batuan berlumut. Selanjutnya Asplenium apogenum. Asplenium apogenum adalah tumbuhan paku terestrial dengan tinggi bisa mencapai 45 cm. Yang kedua, selanjutnya Asplenium scorteci. Asplenium scorteci ini disebut juga dengan paku kadakadasi. Ditemukan tumbuh di tanah lembab dengan kondisi ternaungi. Nah, untuk genus dari order tadi yaitu yang pertama genus Dipteris. Termasuk ke dalam kingdom Plantae, subkingdom Trachobiote, divisinya Pteridophyta dan seterusnya. Untuk genus diberi contoh spesiesnya yaitu Dipteris conjugationnya yaitu termasuk ke dalam golongan paku terestrial dengan bentuk pertumbuhan tegak. Tingginya dapat mencapai hingga 130 cm atau lebih. Hidup pada hutan dataran rendah yaitu pada ketinggian 800 hingga 1000 mdpl dan berbentuk tunggal dan membundar menjadi dan berwarna hijau terang halus letak di bawah permukaan daun berwarna kuning dan tersebar di bagian bawah. Genus Cerifloria ya yaitu ciri-cirinya hidup di daratan tinggi atau pegunungan, memiliki daun tunggal, terdapat daun fertil dan steril. Fertil dan steril memiliki bentuk yang berbeda. Ukuran daun fertil 10 sampai 12 cm. Sedangkan daun steril 20 cm dengan tipe yang panjang, selalu berwarna coklat muda. Genus Platyserum yaitu memiliki kantong-kantong spora yang terdapat di ujung daun bagian bawah. Letaknya saling berdekatan menutupi seluruh ujung daun tersebut. Habitat epifit limpahnya tertutup oleh daun penyangga. Daun penyangga tumbuh tegak dan mempunyai banyak lakukan. Dan fertil berjumlah dengan panjang mencapai 1 meter. Bentuk daun fertil menyerupai tanduk. Pada bagian bawah daun terdapat bulu tipis dan spora yang saling berdekat dan menutupi seluruh permukaan daun. Nah, untuk genus yang keempat ini yaitu genus Drenia dengan ciri-ciri dengan contohnya Denaria guercifolia dengan ciri-ciri digolongkan ke dalam paku terestrial dan epifit daun tunggal yang dapat tumbuh hingga mencapai 150 cm atau lebih. Permukaan daun berwarna hijau, kusam dan kaku. Kedudukan anak daun berselang-seling. Kedudukan spora menyebar di seluruh bawah permukaan daun dengan bentuk bulat dikenal dengan nama lokal paku daun kepala tupai dan banyak dimanfaatkan sebagai tanaman hias. Untuk genus Pyrosia atau dengan contoh spesies Pyrosia longifolia ini memiliki ciri-ciri akarnya
Limpangnya menjalar pancar dengan diameter 2-3 mm bersisi. Sisinya berwarna merah kecoklatan seperti kayak di gambarnya. Sisi sini dengan warna kecoklatan. Dengan warna gelap umumnya panjang daun 20-60 cm. Terkadang mencapai 100 cm. Memiliki dua jenis daun yaitu daun fertil dan steril. Sorus tumbuh hanya 1/3 dari bagian daun fertil. Daun fertil lebih panjang dari daun steril dan terdapat sorusnya. Kotak spora-spora berada di tepi daun dan berada sepertiga bagian daun. Dan itulah PPT yang dapat saya tampilkan. Sekian dan terima kasih.